Gue tau banget nih kelakuan kalian pas masih di Indonesia. Pasti sering kan gabung ke grup-grup Facebook atau mantengin TikTok terus ngeliat brosur iklan. Yuk, Ausbildung ke Jerman gaji 1000 sampai 1300 euro per bulan. Terus otak kalian tuh langsung otomatis mengkonversi ke rupiah. Wah, 1200 euro dikali kurs sekarang gila, gue bisa dapat 24 juta rupiah sebulan. Gue bisa kayak mendadak nih, bisa kirim uang ke kampung tiap bulan, bisa beli iPhone model terbaru tiap semester. Rem dulu guys. Jangan keburu beli tiket konser dulu. Di Jerman ada sebuah fakta kehidupan yang kejam namun nyata, namanya adalah bruto dan netto. Apa yang tertulis di kontrak lo, itu namanya bruto alias gaji kotor nih. Sedangkan apa yang beneran masuk ke rekening lo, itu namanya netto alias gaji bersih. Setelah dipretelin sama negara ya. Nah, di video ini, mumpung ini udah masuk 2026, dan ada beberapa update aturan pajak baru dari pemerintah Jerman, gue bakal spill belak-belakan berapa sih potongan pajak dan asuransi sebenarnya, gimana cara baca slip gaji atau Gehaltsabrechnung biar kalian nggak mikir uang kalian dikorupsi sama bos, terus gimana cara ngatur kelas pajak, Steuerklasse biar potongannya lebih manusiawi, dan trik rahasia menabung biar kalian tetap bisa jalan-jalan ke Paris atau Amsterdam di akhir pekan. Gitu. Jadi siapkan mental kalian, amankan dompet masing-masing, dan mari kita bedah di video ini. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri, tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full-time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FS Studium, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih untuk support kalian selama ini nih, karena tanpa kalian gue nggak mungkin bisa bikin konten sekonsisten ini sampai sekarang. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi ya, karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Langsung gue masuk ke part pertama nih, menguliti slip gaji Azubi. Oke, mari kita simulasi nih. Katakanlah kalian beruntung dapat jurusan yang gajinya lumayan. Misalnya di bidang keperawatan, Pflege atau IT, dengan gaji kotor 1.200 euro sebulan. Angka yang indah kan? Tapi pas tanggal 25, pas hari gajian tiba, kalian buka aplikasi bank M-Banking kalian, terus, loh, kok yang masuk cuma sekitar 930 euro? Kemana hilang hampir 300 euro? Apakah bos kalian pakai uangnya buat bayar cicilan mobil? Enggak guys, uang kalian itu didebit secara legal oleh negara untuk hal-hal berikut nih. Pertama, uang kalian tuh dipotong untuk jaminan sosial atau Sozialversicherung. Ini dia pemakan slot gaji terbesar kalian. Jerman itu kan negara kesejahteraan atau
Ya, kesejahteraan. Jadi semua orang yang kerja itu wajib patungan buat saling menjaga. Potongannya tuh bisa menjadi 4 pos utama. Yang pertama, itu Rentenversicherung atau dana pensiun sekitar 9,3% dari gaji kalian diambil buat dikumpulin biar nanti pas kalian umur 67 dan udah jompo kalian dapat uang bulanan dari pemerintah. Ya, buat kita yang masih muda sekarang, rasanya kayak membiayai masa tua orang lain dulu sih. Gitu. Yang kedua itu Krankenversicherung, itu asuransi kesehatan sekitar 7,3% plus tambahan dari saku sendiri. Tapi tenang, karena potongan ini kalau kalian sakit di Jerman, mulai dari batuk pilek sampai operasi usus buntu misalnya, semuanya gratis. Tis. Tinggal bawa kartu asuransi aja. Dan gue juga udah sempat ngebahas tentang asuransi, jadi ada 2 tipe asuransi publik sama asuransi private. Cek video gue sebelumnya gitu. Terus yang selanjutnya itu Arbeitslosenversicherung. Ini asuransi pengangguran nih teman-teman, sekitar 1,3%. Ini gunanya kalau kalian amit-amit misalnya kalian di PHK sama perusahaan, kalian nggak langsung kelaparan karena bakal dikasih duit modal bertahan hidup sama pemerintah sambil nyari kerja baru. Gitu. Terus ada juga Pflegeversicherung, asuransi perawatan hari tua, itu sekitar 2,3%, biasanya lebih tinggi kalau kalian belum punya anak di usia atas 23 tahun lah. Ini gunanya kalau kalian nanti tua dan nggak bisa mandi sendiri, misalnya ada perawat yang dibayar dari dana ini buat ngurusin kalian. Gitu. Yang kedua itu pajak penghasilan nih teman-teman, Lohnsteuer. Nah ini dia info bagus buat tahun 2026. Di Jerman ada batas pendapatan bebas pajak yang namanya Grundfreibetrag. Di tahun 2026, batasnya udah dinaikkan lagi jadi sekitar 11.784 euro per tahun. Artinya apa? Kalau gaji Ausbildung kalian setahun di total nggak lewat dari angka itu, kalian nggak kena pajak penghasilan alias Lohnsteuer-nya itu jadi 0. Kebanyakan Azubi tahun pertama dan tahun kedua biasanya nggak kena pajak, atau kalaupun kena paling cuma secuil banget sih, paling beberapa euro doang. Jadi potongan terbesar kalian itu murni di asuransi sosial yang gue sebutin tadi. Kemudian gue masuk ke part kedua, strategi ngatur nih kelas pajak nih, Steuerklasse. Karena di Jerman setiap pekerja itu dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang namanya Steuerklasse alias kelas pajak. Dari nomor 1 sampai nomor 6, kelas pajak ini ditentukan berdasarkan status sipil kalian. Dan status ini ngaruh banget nih ke seberapa besar potongan gaji kalian. Mari deh kita bahas kontak mana aja yang kalian tempatin. Gitu, gue coba bahas satu-satu per nomornya. Steuerklasse 1, kotak jomblo. Kalau kalian di Jerman sendirian, belum menikah, nggak punya anak, otomatis kalian masuk ke kotak ini. Potongannya standar, nggak terlalu kejam, tapi ya nggak dapat diskon juga. Jadi nasib jomblo di mana-mana ya emang harus mandiri ya guys. Gitu. Kemudian ada Steuerklasse 3 dan 5. Kotak suami istri alias yang udah menikah. Nah ini trik buat yang udah menikah nih. Kalau kalian pindah ke Jerman bareng pasangan, dan pasangan kalian juga kerja atau kalian ikut program Ausbildung bareng misalnya, kalian bisa memilih kombinasi kelas pajak 3 dan 5. Yang gajinya lebih besar ambil kelas pajak 3, terus yang gajinya lebih kecil itu biasanya ambil kelas pajak nomor 5. Gitu. Ada video spesifik gue juga ngebahas tentang pajak 3 dan 5, itu kalian bisa cek juga di video gue sebelumnya. Nah, kombinasi ini tuh nguntungin banget sih secara total pendapatan rumah tangga, biar duitnya optimal. Yang jelas kalau gaji kalian tinggi, potongannya juga bakal lebih rendah kalau Steuerklasse kalian, Steuerklasse nomor 3. Nah, Steuerklasse 4 itu kotak menikah adil. Ini kalau kalian menikah tapi gajinya mirip-mirip, otomatis masuk ke kelas 4 nih. Potongannya mirip kayak kelas 1, adil dan merata. Dan ada juga Steuerklasse 6, ini kelas pajak dengan potongan paling kejam di seluruh Jerman. Bisa kepotong hampir 40-50%. Kalian bakal masuk ke sini kalau kalian punya kerjaan sampingan, kedua, nebeng job, tanpa lapor, atau dokumen pajak kalian bermasalah. Jadi, hindari kelas 6 ini dengan cara selalu rapi ngurusin dokumen ke Finanzamt atau kantor pajak. Nah, part ketiga itu realita pengeluaran hidup Azubi nih.
Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Oke, sekarang mari kita main matematika realita. Uang bersih atau neto udah mendarat di rekening kalian. Katakanlah, let's say bersihnya 950 euro lah misalnya. Sekarang kemana sih uang itu harus pergi tiap bulan? Nah, ini adalah simulasi pengeluaran rata-rata Azubi di Jerman di tahun 2026. Yang pertama, udah pasti banget itu habis di sewa kamar atau sewa rumah, Miete, itu sekitar 350 sampai 450 euro. Ini idealnya ya. Ini adalah pengeluaran terbesar. Jadi kalau kalian beruntung dapat asrama dari perusahaan atau tinggal di kamar kos bareng mahasiswa lain atau WG atau Wohngemeinschaft, kalian bisa dapat harga sekitar 350 euro, sudah bersih termasuk air dan penghangat atau Warmmiete. Tapi kalau kalian tinggal di kota besar kayak Munich, Berlin atau Frankfurt, ya selamat berjuang. Angkanya bisa sampai 500 euro. Itu juga kadang cuma dapat kamar seukuran ya kecil banget. Terus pengeluaran kedua itu makan dan belanja bulanan nih, Lebensmittel. Itu per bulan itu sekitar 150 sampai 200 euro sendiri ya. Dan kabar baiknya harga bahan makanan di supermarket Jerman itu relatif murah sih kalau kalian pintar belanja. Kuncinya jangan gengsi, hindari supermarket premium kayak Rewe atau Edeka kalau mau hemat. Datanglah ke gerbang penyelamat dompet kita semua yaitu Aldi, Lidl, Netto, atau Penny. Itu lumayan friendly di dompet gitu. Kalau tiap hari kalian jajan kebab yang sekarang harganya bisa 7, 8, 10 euro, siap-siap aja deh akhir bulan kalian cuma bisa makan Indomie gitu. Terus pengeluaran ketiga itu transportasi. Itu karena di Jerman itu ada yang namanya Deutschland Ticket. Itu sekitar 49 euro atau lebih murah karena kalau misalnya kalian itu Azubi, kalian bisa dapat potongan harga jadi nggak pakai harga normal gitu. Di Jerman ada tiket sakti buat kalian yang nggak tahu itu namanya Deutschland Ticket. Cuma bayar sekarang 63 euro sebulan. Kalian bisa naik semua bus, tram, U-Bahn, S-Bahn, dan kereta regional RE ke seluruh Jerman. Ganze Deutschland, sepuasnya. Bahkan beberapa negara bagian ngasih diskon khusus buat Azubi, jadi kalian cuma perlu bayar sekitar 29 euro aja. Ini offer terbaik buat Azubi sih. Gitu. Kemudian kuota HP dan internet, itu sekitar 15 sampai 25 euro. Saran gue tuh pakai provider yang murah kayak Aldi, Aldi Talk, atau Lidl Connect. Nggak usah langganan kontrak yang mahal-mahal, internet di Jerman juga nggak sengebut di Asia kok. Jadi santai aja. Terus ada juga pengeluaran pajak TV, radio, Rundfunkbeitrag. Ini agak kumis sih, tapi even though walaupun kalian nggak nonton radio, nggak denger radio, nggak nonton TV Jerman, kalian pasti dan wajib bayar ini. Ini udah pasti kemanapun kalian pergi, kalian bakal dapet surat dari buat bayar pajak TV dan radio. Ini jujur yang paling nyebelin sih di Jerman. Mau kalian punya TV atau enggak, mau kalian dengerin radio atau enggak, satu rumah per apartemen tuh wajib bayar iuran ini. Kalau kalian tinggal di VG, kosan bareng, tagihan ini bisa dibagi rata sama teman-teman sekamar kalian. Jadi jatuhnya cuma seberapa euro aja. Oke, jadi total pengeluaran wajib itu sekitar 600 sampai 700 euro. Sisa uang kalian bisa 250 sampai 350 euro sebulan. Nah, sisa uang inilah yang menentukan takdir kalian nih. Mau ditabung buat masa depan, mau dikirim ke Indonesia, atau mau dipakai buat foya-foya beli baju musim dingin bermerek. Itu pilihan kalian gitu. Gue kasih juga tips nih menabung dan dapat uang tambahan secara legal. Jadi biasanya sisa uang 300 euro tadi nggak nguap begitu saja ditiup angin musim dingin Jerman. Ini dia tips menabung ala pro level dari gua. Yang pertama, manfaatkan fund, uang botol bekas. Di Jerman jangan pernah buang botol plastik ya, atau kaleng bekas sembarangan. Setiap botol itu ada harganya, namanya fund. Biasanya itu satu botol sekitar 0,25 euro per botol. Jadi kalau kalian kumpulin sebulan penuh di sudut kamar misalnya, atau taruh di keller, pas dibawa ke mesin fund di supermarket, nilainya bisa buat modal beli beras seminggu atau telur gratis buat seminggu.
mengepul botol adalah bagian dari kearifan lokal di sini, guys. Yang kedua, kerja sampingan legal, mini job. Jadi sebagai Azubi, secara hukum, kalian diizinkan buat ngambil kerja sampingan bernama mini job dengan batas maksimal pendapatan 538 euro per bulan. Tanpa dipotong pajak ya guys. Tapi ada syaratnya nih. Kalian harus dapat izin tertulis dulu dari perusahaan Ausbildung kalian nih, Betrip. Mereka harus memastikan kalau kerja sampingan ini nggak bakal mengganggu nilai sekolah atau performa kerja utama kalian nih. Contoh mini job misalnya, kalian mini job di kasir hari Sabtu, jadi kurir pengantar makanan atau kerja di kafe 2 jam seminggu misalnya gitu. Lumayan banget sih buat nambah pundi-pundi tabungan. Kalian bisa dapat 100 sampai 200 euro juga per bulan tambahan, itu menurut gue udah lumayan banget sih. Terus juga bikin tax return atau Steuererklärung di akhir tahun. Ini adalah rahasia terbesar orang-orang Jerman nih. Jadi di akhir tahun kalian bisa melaporkan pengeluaran kalian selama Ausbildung, biaya beli buku sekolah, ongkos transportasi, ke tempat kerja, beli baju kerja, jadi ke kantor pajak melalui aplikasi kayak Taxfix atau Steuergo. Karena status kalian sebagai Azubi yang pendapatannya mepet, biasanya pemerintah bakal ngembaliin uang pajak kalian hingga ratusan euro gitu. Tergantung based on skenario ya, beda-beda. Itu rasanya tuh kayak dapet THR dadakan sih dari pemerintah Jerman. Oke, jadi kesimpulannya guys, apakah gaji Ausbildung di Jerman bikin kita bisa langsung kaya raya dan pamer harta? Jelas enggak sih. Realitanya gaji Ausbildung itu dirancang pas-pasan untuk membuat kalian bisa hidup mandiri dan layak selama masa belajar di Jerman. Tapi apakah kita bisa bertahan hidup di Jerman bahkan menabung? Bisa banget. Kuncinya cuma ada di manajemen keuangan kalian. Jangan silau sama gengsi, pinter-pinter masak sendiri, manfaatkan fasilitas diskon buat Azubi, dan kalau butuh uang lebih, ambil mini job secara legal. Proses ini emang butuh prihatin di awal, tapi ingat, ini cuma 3 tahun kok. Begitu kalian lulus, kalian dapat sertifikat atau kelulusan resmi, gaji kalian seperti pekerja profesional bakal naik 2 sampai 3 kali lipat dari gaji Ausbildung kalian sekarang. Jadi anggap aja ini sebagai masa investasi. Oke deh, sekian dulu pembahasan blak-blakan soal duit hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar slip gaji atau mau sharing pengalaman kalian yang udah di Jerman soal menghemat uang, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like kalau video ini bermanfaat dan share ke teman-teman kalian yang lagi nyari info Ausbildung atau bingung. Kira-kira gaji Ausbildung tuh cukup apa enggak sih? Gitu. Dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan tips bertahan hidup di Jerman berikutnya gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sebelum gua tutup, gua mau ngingetin kalau gua membuka YouTube membership, ada beberapa penawaran, tapi dengan join YouTube membership gua, kalian bisa mendapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1 A2 gitu. Oh iya, kalau kalian juga pengen beli let's say barang-barang dari Jerman, kalian bisa cek link di bawah, Milde. Dia ada ngasih kalian beberapa opsi produk-produk Jerman dan bisa dikirim langsung ke Indonesia. Itu ya dari gua, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao!